to Podcast Ontel, podcastnya anak teknik lingkungan. Jadi hari ini kita bakal podcast di episode spesial banget nih, karena dua bintang tamu kita ini adalah favorit dari angkatan 2022 katanya. Seneng ya kelihatannya. Oke, jadi karena aku juga pertama kalinya MC nih di Podcast Ontel, aku bakal memperkenalkan diri dulu karena tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Maka itu kenalan. Aku Azika Zahra, NIM 114220054 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Sebelum kita mulai ke pertanyaan narasumbernya nih, mungkin narasumbernya bisa perkenalan dulu ya, dimulai dari kakak tercakep kita. Aduh, yang mana nih yang cakep nih? Kan kakak judulnya. Oh iya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Dewanti Monika Henuk, NIM 114220039 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Salam kenal. Nah, kalau abang yang ganteng nih, ini katanya idola 23 karena habis ketupel kemarin katanya keren banget. Mungkin bisa kenalan nih bang. Parabola. Oke, aku mau kenalin diri ya. Sebelumnya nama aku Kinan Torik, NIM 114220147 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022 asal Tangerang. Oke guys, jadi di sini kita cuma mau bincang-bincang santai aja nih tentang lika-liku perkuliahan narasumber kita yang ada dua ini, karena kan di semester ini semester masuk berapa? Semester 4. Semester 4. Berarti udah 3 semester dong di Teknik Lingkungan. Yeah. Berarti hampir 1,5 tahun nih di Jogja. Sebelumnya kamu Anik nih asalnya dari mana? Aku dari Jakarta. Kalau Bang Kinan? Aku Tangerang. Berarti Tangan. dekat ya? Ya, Oke. dekat. BTW kalian berdua nih katanya emang udah semesteran dari awal ketemu. Udah semesteran. Udah temenan dari awal ketemu tuh. Bisa diceritain nggak? Yang ngajak kenalan siapa, terus Sebenarnya yang tuh ngobrolnya siapa? Kita temenan dari lahir. Ya sebenarnya temen kita dari lahir. Emang? pas Moni kelahir aku datang sebenarnya. Iya. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Terus pas Kinan lahir juga aku datang, jadi kita kayak ganti-gantian. Jauh ya Iya. namunya. Gimana nih? Pas kenalan tuh lagi PKKBN kah atau lagi ngambil almet? Biasanya kan teman-temannya pada situ nih, atau foto bareng juga di apa? Lapangan UPN. Moni apa aku nih yang Mungkin aku dulu kali ya. Kalau aku sendiri tuh, aku awalnya lagi sama Nadine. Nah, lagi sama temanku kan, terus kayak aku ngeliat, ih Kinan lucu gitu kan. Iya, semua tuh kalau lihat Kinan tuh pada suka gak sih? Emang Kinan tuh eye-catching banget. Iya, terus kayak kenalan deh sama Kinan. Terus kayak akhirnya jadi deket, jadi ada teman gitu. Kinan ini lucu ya, dilihat-lihat kayak menarik gitu. Ganteng lagi. Kalau dari aku ya, aku tuh sebenarnya lupa awal aku kenal Monik tuh dari mana. Tapi ya bener itu. Jadi itu aku tuh, aku ingat. Jadi tuh kita tuh ada kumpul angkatan Zenly kita. gak sih? Bukan. Awalnya tuh dari ini, kita tuh kumpul satu angkatan kan, main di Stako. Main di Stako terus aku tuh main sama Monik juga, gabung sama Monik, sama Nadine, sama Ririn gitu kan. Nah, terus setelah aku gabung akhirnya oke nih sama Monik sama Nadine. Terus aku main sering jalan sama Monik, main sama Monik sama Nadine juga gitu. Akhirnya deket gitu. Tapi kalau boleh pakai logo gak? Boleh. Kalau ingat kita tuh disatuin nama Zenly tau. Ya, Zenly itu juga. Oh, jadi anak Zenly. Zenly, Jangan. bener. Berarti 24 jam hitungannya bareng terus ya. Kalau di mana satu sama lain. Kan? Kayak, wih Kinan di sini nih gitu. Oke, Bang Kinan sama Kak Monik nih, kan udah masuk semester 4 nih ya di Teknik Lingkungan. Iya. Tapi sebenarnya tuh Teknik Lingkungan tuh jadiin first choice, apa second choice, apa karena emang keterima aja nih di sana? Siapa dulu? Duluan Oke, deh. duluan ya. Oke. Kalau misalkan aku tuh sebenarnya semuanya masuk yang diomongin sama Kak Zahra tadi. Second choice iya, terus yang nerima doang iya, sama minat pun iya. Jadi sebenarnya aku tuh emang mau kuliah di Teknik Lingkungan. Tapi yang aku daftarin itu di SBMPTN itu di Undip. Tapi sayangnya ya aku nggak keterima di Undip kan. Akhirnya aku daftar lah coba mandiri di Teknik Lingkungan UPN ini. Terus ya alhamdulillahnya keterima gitu. Berarti sebenarnya suka juga ya, nggak yang kayak menyesal gitu kan? Enggak sih. Jujur malah aku senang di Teknik Lingkungan UPN ini karena juga kita kan belajar kebumian itu kan. Itu juga salah satu hal yang keren dari Teknik Lingkungan UPN menurutku. Karena ya kita belajar geologinya juga dan ya aku suka sih jujur sama matkul-matkul yang related ke geologinya itu. Berarti tanpa harus kuliah geologi pun kita udah dapat insight bebatuan itu ya? Betul sekali, Iya, bener Kak banget. Zahra. Kalau kamu nih gimana? Kalau aku sendiri waktu pas zaman-zamannya hektik
pas SBM tuh Iya. kan milih kampus. Nah aku tuh kayak awalnya tuh pengen masuk banget ke FKH. Cuma keluarga aku nih gak ada yang mau. Terus kayak Berarti akhirnya ditentang nih. iya ditentang. Terus kayak akhirnya aku bilang yaudah aku masuk teknik mesin aja deh gitu. Oh, Terus teknik kayak, mesin ya? iya, Wih, keren terus kayak banget. kakekku tuh gini, jangan, soalnya kakekku tuh anak teknik mesin dan itu anak mesin banget. Terus kayak yaudah deh, katanya kalau misalnya mau belajar gitu tuh bisa sama kakekku. Jadi mending cari yang bener-bener bisa aku pelajarin. Nah terus kayak karena sekolahku tuh dulu sekolah di Wiyata Mandiri, jadi kayak yaudah deh teknik lingkungan aja gitu kan. Terus aku pilih pertamanya sama kayak Bang Kinan tuh teknik lingkungan berarti- Undip. Gitu teknik lingkungan Undip Sama-sama semua ya. suka Undip ya. Rejection dan teknik lingkungan Undip memang. teknik Terus baru lingkungan UPN. pilihan kedua SBM tuh teknik lingkungan UPN. Sama berarti kita. Iya. Second choice. Second choice. Terus kayak yaudah akhirnya keterima di sini dan sebenarnya tuh kayak lebih seneng di sini juga karena aku sempat lihat matkul-matkul yang ada di UPN kan, di teknik lingkungan UPN tuh ada geologi dasar segala macam dan di situ ada kartografi. Nah, aku tuh waktu pas SMA kan IPA, cuma aku tuh sempat ikut OSN geografi. Kan berarti kurang lebih familiar peta-peta ya? juga, jadi kayak udah familiar kayak udahlah gas aja gitu. Terus alhamdulillah keterima. Nah, berarti bagus dong, nggak yang aduh kenapa sih nggak udah Iya. terima aku nggak kayak gitu ya awalnya Sempet masih sih gitu nggak awalnya. sih ya. Kita semua gitu kayaknya Iya, deh. so gitu. Ada penyesalan, cuma Tapi kayak kan alhamdulillah. karena dari Jakarta ya berarti ada culture shock dong pas datang ke Jogja. Kalau Bang Kinan tuh emang sendirian datang ke Jogja apa memang punya keluarga di sini? Kalau aku sendirian, jadi emang aku ngerantau sendiri terus keluargaku nggak ada yang asli Jogja juga sebenarnya. Berarti first time ngurus diri sendiri bener-bener semuanya sendiri. Apa sebelumnya pernah ngekos gitu? Kalau dibilang first time tuh sebenarnya enggak. Jadi aku tuh SMA sempat juga jauh dari orang tua walaupun emang gak jauh-jauh banget. Jadi kan aku tinggal di Tangerang, tapi aku SMA di Bekasi. Nah, setelah itu aku juga ngekos di situ. Jadi ini sebenarnya nggak pertama kalinya banget kalau buat aku hidup sendiri. Tapi ya kalau misalkan berkilo-kilometer jauh dari orang tua, ya ini baru pertama kali ya mah. Yang paling susah ngurus sendiri tuh apa sih sebenarnya? Kalau aku ya sebenarnya nggak ada kecuali cucian. Berarti kalau cari makan tuh gampang ya? Sebenarnya cari makan tuh nggak terlalu aku pikirin ya, karena kayak ya udahlah yang penting makan aja lah, nggak lapar gitu. Tapi kalau misalkan cucian ini jujur paling malas aku, karena kan kita harus naruh ke laundry kan. Oh. Kalau cucian banyak gitu aku malas juga nyucinya. Kitanya juga ada laprak, ada kelas, ada tugas-tugas, gak sempet buat cuci, akhirnya harus ke laundry. Sementara aku malas naruh ke laundry, akhirnya terbengkalai itu cucian. Adalah 2 minggu aku baru laundry. Bajunya 3 nggak minggu habis dong. gak habis, alhamdulillah aku ada bawa banyak emang. Tapi pernah nggak pas nge-laundry tuh ternyata mau pakai baju itu, tapi barusan naruh laundry, pernah nggak kejadian kayak gitu? Pastinya pernah lah. Aku ya contohnya lah, kita kan di UPN ini kan Senin Selasa tuh diharuskan pakai baju warna putih, Iya. kemeja putih. Nah, kadang kali tuh aku baru naruh laundry kapan? Misalkan aku pernah sekali. Jadi itu aku naruh laundry hari Jumat dan itu lagi musim hujan. Terus pas aku taruh laundry, dia di hari Seninnya belum selesai. Nah, Aku datang gimana kan. tuh? Bu, aku nanya kan, Bu, ini laundry udah selesai belum? Terus kata dia, oh belum mas, ini hujan dari kemarin. Kata dia. Wah terus gimana? Ya udah akhirnya aku bilang sama ibunya, yaudah Bu, saya ambil baju putih saya dulu aja mau dipakai soalnya. Ya iya. udah. Kondisinya basah nggak apa? Ya enggak dong. setengah Belum kering? digosok. Udah. Oh udah Alhamdulillah. selesai. Ya gitu. Berarti masih bisa diatasi lah ya. Masih bisa di atas. Kalau kamu nih gimana? Kan tadi pertanyaannya culture shock gitu Iya. ya. Kalau aku tuh di Jakarta ketahuan lah banyak banget polusi segala macem. Nah tapi sebenarnya tuh keuntungannya kayak matahari tuh nggak nyetrik banget ke kulit. Tapi kalau di Jogja nih karena clear sky gitu kan, jadi kayak matahari tuh kalau tengah hari bolong tuh kayak langsung ke kulit banget. Dan itu tuh aku sempet awal-awal kena alergi. Alergi panas gitu ya? Enggak, kayak alergi udara gitu. Oh, Karena alergi udara. nggak bisa perbedaan udara yang suhu yang cukup Dia tuh ekstrim gitu. Dia biasa kena polusi soalnya kan. Iya, itu sensitif banget Iya, ya. ternyata. dia kena udara bagus tuh nggak bisa, harus kena polusi. Sekarang udah mendingan. Ya udah mendingan dia. Kalau kamu nih awal-awal kuliah itu paling susah adaptasi makanan apa adaptasi lingkungan sih? Lebih ke adaptasi makanan sih. Kenapa tuh? Soalnya aku bukan tipikal yang picky eater atau yang kayak gimana, cuma kerasa banget kalau makanan di Jogja sama di Jakarta nih beda dari bumbunya segala macem. Terus kayak
Jujur ya, ini salah satu hal yang aku nggak temuin di Jogja tuh kayak tahu isi, tapi tahu isinya tuh pedes. Itu di Jogja tuh nggak ada. Iya, bener. Terus cilor, itu Cilor. makanan gak bener sih. Cuma kayak cilor tuh di Jogja kayak nggak seenak yang di Jakarta menurutku. Sebenarnya bandingannya tuh Sumatera sama Jawa ya, lidahnya tuh beda banget. Iya, tapi aku nggak Sumatera. Ya mirip lah. Maksudnya Marasan nggak yang Jawa-Jawa banget kan. Iya. Yang Dan- ngomongin makanan nih aku juga mau nambahin deh, boleh? Aku tuh susah banget nyari usus di sini. Kalau di angkringan tuh gimana tuh? Iya, angkringan. Bukan Di usus, bubur ada. masalahnya kalau misalkan usus angkringan, usus bubur itu dia manis kan. Nah, yang ditemuin di Jakarta tuh ini Iya, loh, yang nasi- iya, gulai. iya, Oh, yang di benar-benar. nasi Padang itu. Ya, Iya, yang iya, pakai iya. gulai ususnya. Nah, di sini tuh nggak ketemu-temu, warteg nggak ada, Betul. burjo nggak ada. Jadi mohon kalau misalkan kalian yang nonton punya burjo atau punya warteg, tolong usus gulai itu enak, Enak banget. sumpah. Tolong Burjo Jadi dengarkan aspirasi sebenarnya kita. culture shock kita tuh lebih ke makanan sih di sini. Sampai aku tuh sempet kayak di deretan UGM tuh kan banyak street food tuh. Aku sampai datang kayak masakan Jakarta, tapi kayak ini bukan bumbu Jakarta. Sebagai warga Jakarta bingung ya. Iya, tapi kayak sebenarnya udah mendekati, cuma kayak masih belum Ya, masih itu kurang. banget, masih kurang. Cuma ya kurang lebih itu. Oke, terus kalau semester 1 tuh kan belum ada laprak kan nih, praktikum juga belum ada. Biasanya kalau gabut tuh kemana sih kalau di Jogja? Coba Apa nggak pernah gabut nih? Jangan-jangan. Oke, aku dulu. Kalau aku gabut semester 1 ya itu biasanya jalan-jalan sama temen. Awal-awal tuh kayak ke Pakuwon. masih daerah-daerah sini kayak Pakuwon. Fun fact saya temannya guys. Terus kayak lama-lama ya mulai menjelajah apa namanya? Alam-alam ya. Iya, alam-alam kayak apa namanya Jakal, terus ke pantai, terus kayak kurang lebih itu doang sih. Kalau coffee shop gimana tuh? Kalau coffee shop biasanya karena saya sebenarnya dari sampai semester 2 tuh masih tiap hari americano terus, itu paling kayak daerah-daerah sini doang, kayak nggak nyari yang jauh-jauh, tapi kayak ayo deh ini udah enak gitu. Kalau Bang Kinan gimana? Aku jujur semester 1 sebenarnya kupu-kupu. Kuliah pulang. belum Jadi ditemenin kelas. deh. Jadi tuh aku kalau misalkan semester 1 ya gitulah. Aku kuliah doang terus habis gitu pulang, kuliah habis gitu pulang. Aku jarang main dan beberapa kali emang sempat main tapi itu juga ke sama teman gugus ospekku. Oh, iya. Sama anak TL-nya tuh aku belum nemu yang akrab banget gitu. Baru juga kan posisi. Baru juga lah semester 2 itu pas kita lagi praktikum kan mulai temenan sama orang-orang lain akhirnya jadi kenal dan juga main bareng sama teman-teman praktikum itu. Benar sih. Benar. Tapi kalau di semester 1 tuh ngerasa gabut banget gak sih? Sementara kan di semester 2 kita langsung 3 praktikum kan. Berarti Iya. masa-masa leyeh-leyehnya kurang, masa-masa buat ngomong pun kadang bisa gak sih di skip gitu. Karena kita fokus ngerjain laprak tuh gimana tuh? Kangen gak sama semester 1? Coba dulu. Kalau aku sendiri enggak sih ya, Oh, karena enggak. semester 1 nih kayak gabut banget. Oh gitu. Berarti anaknya gak bisa gabutan ya? Iya kayak ini bingung mau kemana gitu kan. Tapi kalau misalnya dari semester 2, semester 3 tuh kayak oke ini kayak kita emang harus kerja. Soalnya kalau semakin gabut tuh semakin tubuh kita nggak bergerak kan. Terus kayak Benar. jadi darah rendah segala macam. Jadi kayak mending gak gabut deh gitu. Tapi kalau di semester 1 badannya masih fit apa memang semester 2 ini kan banyak yang tumbang nih ya, anak-anak TL nih. Tapi kalau kamu nih dari semester 1 udah capek-capean apa baru semester 2 aja nih mulai sering sakit, pegel segala macam gitu. Kan saya sering lihat nih kalau kalian fun fact ya guys, kalau kalian lihat di perpus Sadara pakai bye fever itu dijamin itu monik sih. Iya, jadi ini fun fact juga nih. Aku tuh nggak pernah, itu tuh tipikal orang yang jarang sakit sampai SMA doang. Tapi sampai kuliah tuh tiba-tiba ada darah rendah, tiba-tiba tahu tuh alergi suhu, terus abis itu kayak ada asam lambung, terus kayak tiba-tiba kayak gampang radang, gampang demam tuh pas kuliah doang. Jadi kayak oh my god. Kalau Bang Kinan gimana? Kalau aku jujur mending semester sekarang daripada semester 1. Karena itu balik lagi, bener kata Monik, semester 1 tuh gabut banget parah. Benar. Tugas besar gak ada, jadi kayak ya itu jatuhnya kita kayak SMA kelas 4 lah kita di semester 1. SMA kelas 4. Iya benar. Ya. Sama kelas 13 ya jatuhnya. Ya SMA kelas 13 gitu. Jadi ya aku kalau misalkan dibilang aku mending ke semester 2 walaupun emang jatuhnya juga itu hektik banget, tapi ya lebih seru lah daripada semester 1, lebih kerasa gitu kuliahnya.
banyak waktu tapi kita nggak tahu mau ngajak siapa dan mau Betul kemana kan, banget. karena baru tiba di sini. Tapi aku semester 1 tuh ngisi kegiatan dari UKM sih. Oh, anak UKM ya Mbak ya? Oh, anak UKM. Kalau UKM-nya apa nih? UKM tari. Kalau misalkan teater tuh berarti dia yang sering latihan di audit itu bukan sih? Betul. Oh, yang sering pakai custom jubah-jubah gitu ya? Anak teater ya itu ya? Iya bener. Iya, bener. Aku suka sih nonton teater. Waktu itu pernah nonton Kamonik juga. Kalau Bang Kinan gimana? Aku balik lagi. Masih kupu-kupu ya itu judulnya? Aku masih kupu-kupu. Aku juga di semester 2 ini aku baru mulai masuk kayak BIP. Itu tuh baru semester 2 ini aku masuk EDM. Jadi ya mahasiswa TL. Oh iya, Monik juga EDM. Yo ya kita EDM. Pokoknya daftar EDM Daftar buat EDM. nanti yang bisa daftar. EDM. Tanggap. Oke. Terus kita lanjut nih, abis semester 1 nyantai-nyantai langsung semester 2 karena 3 praktikum. Tuh. Terus kalau burnout ngapain tuh? Healing. Healing kemana? Ini konsepnya kita udah tahu Bisa. Jogja ya berarti ya. Kalau Oh, misalnya iya. udah Bisa burnout. emang. jujur nih ini fun fact banget. Aku tuh kalau misal semester 2 kan lagi hektik-hektiknya nih, kayak acara 2 tuh 8 peta segala macem. Aku tuh terutama bersama MC kita, aku tuh kalau ngerjain kayak, ih aku burn out nih di kos gitu kan, kayak kan aku tinggal bareng dia. Tinggal bareng. Aku burn out nih di kos, aku bingung mau ngapain, kayak udah jenuh banget. Ayo kita keluar terus kayak, jadi kayak aku sama Zahra tuh ngerjain laprak di luar banget kayak entah itu di Bukit Bintang Sampai Bukit atau Bintang, guys. jadi kayak kita ngerjain laprak pokoknya di Jakarta kan banyak kafe 24 jam. Jadi ya udah kayak cari tempat yang dimana kita nggak jenuh untuk ngerjain laprak tersebut. Jadi kayak kita ngerjain laprak tuh have fun aja gitu. Itu ada ini loh, ada pemegang saham Mato 3 kalau kalian tahu. Bang Kinan ini kalau kalian tiap hari ke Mato sih ketemu nih sama nih orangnya. Ya, aku beda ya sama Monik sama Kak Zahra di sini ya kan, mereka nih jiwa explorernya tinggi gitu. Cari coffee shop yang paling enak buat ngelaprak. Nah, kalau aku ini tipikal orang yang setia. Jadi kalau udah Aku setia sama- guys. Jadi kalau Karena udah- Jadi- kalau yang masih jomblo nyari cowok nih ada Bang Kinan. Aku setia banget sama Mato 3 sumpah. Itu buat abang-abang Mato 3 love. Tapi minta tolong Curis. Curisnya tolong diadakan buat Mato 3 itu, jadi pesanku buat Mato 3 terus buat burjo-burjo sama buat warteg itu ditambahin dengan aku bilang. Gitu. dengarkanlah aspirasi anak cashless ini ya. Betul sekali. Kan kalau 3 praktikum itu kadang ada yang berurutan, ada juga teman kita yang kena 2 praktikum nih dalam satu hari. Berarti deadline-nya tuh berurutan kan? Nah, tuh gimana tuh cara ngatasinnya? Skala prioritas kah atau berdasarkan yang disuka aja atau tergantung asistennya? Gimana nih? Bang Kinan Coba dulu. kalau aku ya, kalau aku alhamdulillah kemarin semester 3 tuh jadwalku enak lah. Soalnya aku dapat praktikum itu di Selasa, Rabu sama Jumat. Jadi kayak itu nggak ada kejar-kejarannya sama BTW itu sekali. jam berapa? Karena kan ada yang pagi juga kan? Aku nggak ada yang pagi. Oh, enak dong. Paling pagiku praktikum itu ada kartografi jam 9. Itu pun jam 9 itu nggak pagi menurutku. Aku alumni jam-jam 7 ya. Ya udahlah semangat lah ya. Ya aku nggak ada yang pagi, terus juga nggak ada yang tabrak-tabrakan. Jadinya aku lumayan tertata lah semester 2 aku. Kalau misalkan aku dapat study case-nya itu di temanku ya masih lulus juga lah. 2 hari 1 praktikum tuh ya masih kekejar lah. Itu intinya manajemen waktu kalian. Jadi kalau misalkan kalian, wah gimana ini gue dapat 2 praktikum sehari ya, itu manajemen waktu kalian harus bagus berarti. Itu dilatih juga manajemen waktu kalian buat nantinya jadi kalian bagus buat manajemen waktunya. Itu kalau dari aku. Kan anak 23 ini udah mulai praktikum, bisa dilihat juga tuh kantel full. Perpus apalagi, sampai ngemper di lampu-lampunya UPN tuh. Nah, itu kalau misalkan malam-malam kan suka ke perpus tuh pasti ngeliat kayak gitu kan. Ada nggak sih saran buat 23 karena banyak yang mau nyerah juga, padahal baru masuk acara berapa? Masuk acara 2 kan, tapi udah banyak yang mau nyerah. Ada nggak sih pesan-pesan gitu? Kesan-pesan lebih ke pesan aja sih. Kalau kesan mungkin kayak udah semangatin Ya, aja semangat gitu. aja Tapi kalau sih. pesannya jangan lupa nomor saya 0815. Waduh, Saya open joki tenang. Ini Jadi kalau buat kalian anak-anak capek, 23. udah chat saya aja. Saya menerima berapa peta pun itu kalau kalian yang 8 peta ada sehari budget pun lebih jadi, ya. sama saya Kalau tuh. Bang Kinan gimana? Kalau aku ya buat 23 ya semangat sama aja ya, nggak bisa ngapa-ngapain juga kan aku. Terus juga
ya jangan terlalu diambil pusing lah intinya. Jadi ya diambil nyantai aja ini praktikum itu. Lama-lama kelar kok, walaupun emang dimarahin dulu sama aslep ya kan itu kan balik lagi ke nego-negoan kalian aja gitu. Kalian ngomongnya baik-baikin aslepnya, beliin es teh Oh gitu gitu kan. ya, berarti praktikan saya awas kalau gitu ya. Ya pokoknya dibaik-baikin aja lah, coba itu aslep-aslep kalian. Nanti juga pasti ada luluh-luluhnya, mereka juga pernah jadi praktikan, pernah ngerasain jadi kalian. Pastinya juga mereka bisa lah tolerir kesalahan-kesalahan kalian. Betul. Saya sebagai asisten juga masih baik kok ke kalian. Ya. Jadi sebenarnya kalau dimarahin aslep itu namanya itu siklus praktikum ya. Betul. Kalau nggak dimarahin ya dinasehatin, kalau nggak ya benar kerjainnya gitu aja sih. Betul. Abis semester 2, 3 praktikum, 2 tulis tangan, 1 ketik. Pertama kali belajar format-format, pusing. Selanjut semester 3 ketemu 2 praktikum, ngerasa senggang apa ternyata sama aja gitu. Gimana tuh Bang Kinan? Jujur senggang sebenarnya semester 3 itu. Ya, semester 3 itu lebih senggang lagi daripada semester 2, parah kerasanya banget. Karena praktikumnya juga kayak 2 praktikum itu. Pertama McFlute itu aku bisa bilang gampang. Kenapa? Karena aku nggak pernah ngerjain. Beban kelompok. Ya, Oke. jadi aku sama Monik ini satu kelompok dan kita juga beban kelompok. Betul. Saya tim alat bahan atau langkah kerja. Aku tim gak ngerjain apa-apa. Padahal dia ketuanya loh. Iya. Ya itu itulah bebannya di enaknya. ketua, bebannya di Iya. ketua. Terus kalau misalkan untuk geomorph juga menurut aku itu gak terlalu yang susah-susah banget, tapi kenapa mungkin ada beberapa kali aku telat konsul dan lain-lain, itu ya karena itu aku ngerasanya wah ini mah gampang ngerjainnya, udahlah nanti-nantian aja lah gitu. Kalau dari aku sendiri, McFlu tuh dibilang bisa gampang karena emang materinya begitu kan, karena tentang air ya, basicnya lingkungan banget. Dan sebenarnya dia tuh bohong kalau misalnya dia nggak ngerjain apa-apa. Aku tuh di backup dia banget sebenarnya. Kinan tuh harus Hasna. malaikat guys. Hasna. Ya Hasna. Hasna Resin loh. Tapi Kinan juga salah satu orang yang nge-backup gitu kan, sebagai ketua kelompok di awal-awal doang. Kan memang di awal-awal doang. Nah, tapi kayak semester 3 emang kerasa banget senggangnya, sampai kayak aku tiba-tiba bisa tidur 12 jam tuh kayak, hah, tidur 12 jam gitu. Ya nggak mungkin tapi ternyata bisa Iya, ya. ternyata bisa gitu kan. Terus kayak kalau geomorphnya sendiri itu kayak alhamdulillah aku dapat asisten yang bisa memahami geomorph tuh sebagaimana geomorph semestinya. Jadi kayak aku tuh ngerjain laporannya kayak bukan masalah nggak niat, tapi kayak aku harus ngerjain ini karena aku biar bisa nanya ke asistenku. Benar sih. Jadi kayak misal nih asistennya kayak cuma ngejelasin kan seadanya, terus aku cari nih pas di UP baru aku tanya, dan itu bener-bener asistenku tuh bener-bener mengetahui geomorph sebagaimana mestinya. Geomorph tuh kayak wah Berarti keren terima kasih banget. untuk Shout out to Kanora. asistennya. Emang Kanora the best banget, keren. Oke, terus berbicara tentang bisa tidur 12 jam tadi, sebenarnya itu waktu senggangnya bisa digunain buat yang lain gak sih? Misalnya nih ketemu sama support systemnya, apa gimana tuh? Kan bisa tuh. bisa kalau Tapi dua-duanya udah punya support system belum? Monik doang. Oh, Abang Kiran nih belum. Ya, aku Nah, belum. boleh nih guys. Gimana nih, Kak Monik? kalau aku sih bisa ya, karena kan kebetulan support systemku juga satu jurusan gitu kan. Say hi. Siapa tuh? Hai. Sebut dong namanya dong. Jangan dong. Kalau kamu Sadika. Iya. Halo siapapun itu, pokoknya terima kasih udah jadi support system. Dan masalah pembagian waktunya ya kayak bisa aja, karena kan sambil ngelaprak sambil ngerjain juga bisa. Bener sih. Aku nggak usah jawab ya kalau ini ya. Tapi semester sebelumnya pernah nggak? Enggak. Oh Kalau enggak. pernah suka gitu pernah nggak? Gak usah lanjut. Terus dari 3 semester ini kan berarti banyak banget kan kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul. Apa sih beberapa hal yang cuma bisa kalian lakuin di Jogja doang, tapi ketika di rumah itu jadi hal yang gak boleh nih, dilarang gitu? Apa tuh? Mungkin dari Bang Kiran dulu deh. Oke, kalau misalkan aku tuh yang pertama itu bangun siang. Bangun siang. Bangun siang bisa banget di sini. Aku kalau di subuh ya. kalau di rumah aku nggak bisa bangun siang, pasti dibangunin. Iya bener sih.
Terus apa lagi ya? Ya paling gitu sih, bangun siang, terus juga keluar malam-malam. Aku kalau misalkan kayak gitu sebenarnya aku nggak apa-apa keluar malam sama. Keluar malam itu kan berarti kebutuhan untuk ngelaprak gitu kan, bukan yang aneh-aneh Ya, juga. ya enggak, aku nggak aneh-aneh. Maksudnya kebutuhan laprak, juga main sama teman-teman, dan yang itu nggak dikonotasinya negatif gitu loh. Jadi ya kalau aku di sini bisa keluar malam, kenapa? Kalau misalkan di rumah tuh sebenarnya aku juga bisa. Cuma nggak enak aja gitu loh, karena aku pulang itu kan ada orang tua kan, terus gak enak kalau pulang malam buka pintu atau, weh baru balik jam segini gitu kan gak enak. Kalau kamu nih gimana nih? Kalau aku sendiri, kalau bangkinan kan lebih ke pulang malam gitu-gitu. Kalau aku dari di rumah juga di Jakarta tuh udah sering pulang malam juga. Kadang nggak pulang juga pernah. So, jadi nggak ada bedanya ya? Nggak ada tentang jam bedanya, malam? cuma lebih bedanya tuh ke itu sih. Aku kan di sini punya ada keluarga kan. Jadi aku tinggal di rumah, dan di rumah tuh kayak aku cuma tinggal berdua sama paleku, dan itu tuh kadang omku tuh nggak ada di rumah. Jadi kayak aku tuh satu rumah sebesar itu aku sendiri, dan yang nggak bisa dilakuin adalah aku sendirian di rumah. Aku ngerasa tenang sendiri di rumah tuh. Kalau di Jakarta enggak, karena di Jakarta aku ada ade kan. Berarti tahu kan ade tuh tiba-tiba masuk Ya, kamar gitu, ya. buka terus habis itu kayak ditinggal Ya, gitu, kayak bener-bener, kan ngeselin banget. Nah itu kayak aku nggak bisa mendapatkan ketenangan tersebut di Jakarta, tapi kalau di Jogja tuh kok aku kayak bisa, wah aku sendirian gitu. berarti feeling special lah ya ketika sendiri. Iya, betul. Oke guys, gak terasa ya udah di ujung podcast. Sebelum kita tutup podcastnya, mungkin aku pengen denger kesan-pesan nih dari Bangkinan sama Kak Monik. Mungkin dari Bangkinan dulu. Kesan-pesan buat apa dulu nih? Buat adik-adik kita bisa, buat podcast ini seru apa enggak tuh bisa juga. Oke, boleh. Mungkin dari aku dulu ya. Iya. Kalau kesannya buat podcast ini dan buat adik-adik semua, untuk podcast ini dulu pertama ya keren. Podcast Ontel ini salah satu podcast di Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan juga, dan ini bisa ngasih tahu info-info yang mungkin adik-adik atau kakak abang belum tahu, dan kalau misalkan dengar podcast ini bisa tahu gitu. Terus buat adik-adik maupun kakak abang, semangat kuliahnya. Detail ini ya kita kerja sama bareng-bareng semuanya kan, yang mau daftar himpunan, mau berorganisasi, semuanya pokoknya di perkuliahan ini direalisasikan. Selalu ikutin kata hati kalian gitu. Betul banget. Terus mungkin kalau dari aku kesannya itu, terus pesannya ya apa ya? Gak ada sih, udahlah lanjut ke Monik aja deh. Oke. Bingung ya guys. Iya. Kalau aku sendiri kurang lebih sama Bangkinan. Jadi kayak intinya buat yang masih menjadi mahasiswa teknik lingkungan, semangat, kita raih cita-cita kita bersama. Buat kakak abang semangat, yang masih ngelaprak-ngelaprak, yang udah lanjut skripsian ataupun magang tuh semangat juga. Buat adik-adik tuh juga semangat, baru pertama kali ngerasain ngelaprak gitu kan. Jadi kita sama-sama semangat meraih impian kita yang mau kita bangun. Terus untuk podcast Ontel sendiri, semoga dapat ruangan. Amin. Oke, terima kasih buat para pendengar podcast Ontel di episode kali ini, bincang-bincang sama Bangkinan sama Kak Monik. Makasih buat dua narasumber kita. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Terima kasih guys. Ya, dan next. Tunggu bentar. Monik mau ini katanya mau promosi. Promosi apa? Oh Besok. iya, boleh. Oh, iya, boleh. iya. Jangan lupa kalau besok pada tanggal 25 apa ya? Besok emang tanggal 25 Februari. Buat 25 yang Februari, buat nah aku nge-MC di acara Fakultas Teknologi Mineral. Acaranya MTF Mineral Tekped tahun 2024. Aku MC jadi MC di acara seminar nasionalnya. Berarti buat anak TL bisa join ya, linknya HTM-nya free kok. Jadi Walaupun bisa ini langsung. kayaknya Ini TL bangga loh, keren. walaupun tayangnya setelah ini Gak kayaknya. apa-apa, ini kan jejak digital. Iya. Oke, terima kasih buat para pendengar podcast Ontel. Mungkin kita bisa ketemu bincang-bincang santai lainnya di episode selanjutnya. Terima kasih, bye-bye guys.